Halo Lan, Halo Teh, maaf sekali ya, aku baru membuka habis HP. kegiatan apa emang? Aku habis mengaji di sini. Kenapa? Gimana liburannya sejauh ini? Sejauh ini menikmati di rumah saja karena memang rasanya sudah lama tidak diam di rumah gitu. Emang asal mana? Aku di Kabupaten Bandung. Oh, aku pikir orang jauh banget sampai tidak menikmati rumah. Iya, cuman karena kegiatan jadi aku kadang jarang pulang gitu. Tapi ikut Said nggak? Ikut Divisi apa? IDD. IDB. So cool. Aku juga Said kok. Oh iya, Anak relation. pas kabinet apa Teh? Ini apa ya? Elektra. Yang Waktu kalian Tansal. maba. Oh, wow. Aku yang ini jadi OC-nya Anniversary Said 2024. Oh. Wow. Mungkin tidak ternotis tapi tidak apa-apa. Karena anak baru. Karena saking banyaknya ya. Oke, boleh kita mulai? Boleh. Oke, the first question aja. Sebelumnya kamu kalau di ini, kamu dengerin podcast apa sih? Mau di kelas atau yang biasanya lah? Halo Teh. Gimana kamu ini? Sebentar. Jaringannya. Eh, Oke. Maaf. Oke, kalau podcast aku tuh paling suaraku tuh dengar jelas tidak? jelas. Kalau podcast sebetulnya aku paling sering mendengarkan itu di YouTube platformnya biasanya. Nah, pun aku tuh memang suka mendengarkan tuh kalau dulu sebelum kuliah memang sukanya yang berbahasa Indonesia. Tapi setelah masuk kuliah, karena aku merasa mengembangkan bahasa Inggris itu menjadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi aku mulailah mencoba mendengarkan podcast yang memang berbahasa Inggris gitu. Tapi aku juga tidak menekankan untuk yang kayak langsung yang berat-berat gitu topiknya. Jadi kayak yang ringan-ringan pembahasannya pun diusahakan eh yang memang bahasanya ya tidak berat-berat gitu kayak keseharian seperti itu. kalau dihitung-hitung nih, berapa lama sih kamu udah pakai podcast dari di luar? Kamu udah masuk lah? Atau kamu dengerin pas kamu masuk PBI? Iya, terutama kayak dari semester pertengahan semester 1 pokoknya sampai sekarang itu tuh kayak ya kalau memang aku sempat dan ada waktu luang pasti aku sempatkan untuk mendengarkan podcast-podcast gitu sambil misalnya bersih-bersih atau apa juga. Kalau menurut kamu nih, podcast tuh bahasanya otentik gak sih? Menurut aku tergantung sih ya, karena zaman sekarang tuh banyak banget ya, Teh kalau podcast tuh yang dibahasnya pun, yang dibawakannya. Tapi yang aku tonton kayak di salah satu channel yang BBC, Learning English itu tuh sangat, cukup autentik menurut aku. Apa yang disampaikan tuh kayak sangat relate dan sesuai dengan topik yang disampaikan. Oke. Tadi kan kata kamu dengerin dari YouTube ya. Nah, apa sih yang buat alasan kamu milih YouTube daripada platform yang lain? Kan ada Spotify, ada mungkin ya BBC dan segala macam. Iya, sebetulnya aku tuh kalau udah nyaman di satu hal gitu, jadi ya sudah di sana saja. Pun memang aku juga sesekali mencoba kayak di Spotify dan lain-lain, tapi masih belum merasa ada kenyamanan. Jadi dan aku juga orangnya ya suka nonton, suka mendengar. Jadi nggak tahu enaknya tuh kayak di YouTube gitu. Apa karena iklan Spotify sekarang sangat menjajah kita?
itu salah satunya kayak pas lagi fokus-fokusnya tiba-tiba ke distract lagi jadi kayak aduh ya Kan udahlah di kaget YouTube ya aja. Roni Parulian muncul mulu. Iyalah iklannya sangat begitulah kalau di Spotify. Kalau jenis konten podcastnya kamu suka yang gimana tuh? Kalau gak menentu sih kayak tergantung aku mau hari ini misalnya aku lagi pengen dengerin bahasan tentang apa. Kayak sesimpel pembahasan tentang misalnya tentang baca buku, tentang gimana cara ngebangun habit gitu ya. Terus kayak tentang coffee misalnya atau apapun yang menurut aku kayaknya menarik untuk dibahas hari ini gitu. Kalau menurut kamu nih, kamu dengerin podcast yang bahasa Inggris ya terutamanya. Kamu itu membantu kamu nggak kayak tahu tentang budaya si native-nya gitu, tentang Hmm. culture-nya lah. Oke, menurut aku sangat lumayan membantu gitu ya, terutama di podcast-podcast yang memang berbahasa Inggris. Pertama, tentunya adalah skill dari listening aku sendiri gitu ya. Kayak ya aku tuh memang sengaja gitu melatih pendengaran aku karena kalau listening tuh kalau di kelas memang aduh gimana gitu ya, lumayan sulit gitu. Uh, Ditambah juga aku belajar vocab-vocab baru tentu gitu ya. Kayak misalnya kalau aku nemuin memang vocab baru biasanya tuh aku ulang lagi dan kayak tulis nanti aku cari juga gitu. Kayak ini tuh apa gitu. eh itu sangat-sangat membantu aku banget gitu ya untuk terus meningkatkan ya kemampuan bahasa Inggris lah. Nah, tentang budaya si penutur isi native nih, kamu kayak mungkin kamu lagi dengerin Hmm, hmm. podcast dari eh, siapa ya British native mungkin mungkin. Nah, apakah kamu merasa aku jadi tahu nih ternyata di British gini-gini, apalagi kayak vocabnya mungkin penyebutannya gimana tuh? Oke, betul sekali. Iya sih ya benar. Apa ya kayak itu tuh suatu kelebihan yang memang eh apa ya kayak Tanpa sengaja nalurinya gitu. gitu. Tanpa sengaja ternyata oh ternyata seperti itu kayak ungkapan-ungkapan kan bahasa Inggris tuh ungkapan-ungkapan di setiap negaranya tuh juga berbeda gitu ya. Kayak oh kalau di podcast ini tuh ngomong ini tuh kayak gini maknanya bisa jadi berbeda kayak gitu. Oke. Salah satunya itu sih yang aku rasain. Nah, pas kamu dengerin podcast favorit kamu nih, kamu punya kesulitan nggak pas ngadapin itu? Kayak mungkin speech rate-nya, kecepatan bicara, terus vocab-nya, atau juga apa gini, jeda antara kayak ngomong satu paragraf ke paragrafnya gimana? Iya, iya. Aku sangat merasa ketika ya awal-awal kayak ingin memulai habit mendengarkan podcast yang berbahasa Inggris gitu ya. Lumayan susah sih teh nyari konten yang memang bahasa Inggrisnya tuh enggak yang aduh iya nada bicaranya atau jeda bicaranya sangat cepat. Itu tuh banyaknya kan kayak gitu. Sampai akhirnya iya nemuin beberapa channel yang memang ngomongnya tidak jedanya lumayan terus masih normal untuk didengar gitu. Jadi itu salah satu kesulitannya nemuin memang konten yang ngomongnya si jedanya sih terutama juga pembahasan dan vocab-vocab yang dilontarkan ungkapan-ungkapannya kayak gitu. Pas kamu nemu nih podcast yang kayak gitu, speech rate-nya cepet, terus kayak mungkin vocab-nya agak terdengar asing gitu kan. Terus kamu tuh apa sih yang kamu buat itu tuh sulit banget nih kayak pas kamu denger, hah apa sih ngomongnya gitu? Apa sih yang membuat kayak gitu? Oke, nah salah satunya aku tuh kadang kalau pas awal-awal ya kayak ngerasa aduh ya udah ini kayaknya belum cocok, misalnya aku skip dulu. Tapi kalau sekarang misalnya aku lebih ke nentuin level kayak misalnya di per beberapa minggu ini aku dengerin podcast tuh yang memang ringan-ringan misal pembahasannya. Oh kayaknya aku udah oke nih tentang ini gitu, kayak mendengarkan vocab-vocab yang relate tentang topik tersebut. Kayak setidaknya aku tuh paham gitu apa yang disampaikan, bukan yang kayak perkata juga bukan, tapi at least aku ada paham gitu apa yang disampaikan. Jadi kayaknya aku mau nyoba deh yang emang ngomongnya rada cepat gitu dan oh kalau memang belum bisa ya aku nggak maksain, aku kayak aduh kayaknya aku belum deh. Jadi aku nyari lagi waktu yang memang kayaknya sekarang bisa deh gitu. Dan itu tuh kadang kalau misalnya podcastnya yang panjang gitu dan ngomongnya cepat,
itu tuh memang akunya tuh yang bener-bener lagi free, nggak yang bisa ditinggal sambil berkegiatan gitu. Jadi kayak at least semenit itu tuh ngedengerin. Oh, ternyata maksudnya ini dan itu biasanya aku dengerinnya berulang kayak gitu. Jadi ya, kayaknya butuh fokus yang harus tinggi banget lah situnya. Ya, bener. Karena kalau gak fokus ya aku gak ngerti apa yang diomongin gitu karena cepet. Ayo. Nah, gimana sih perasaan kamu nih pas kamu nemuin podcast yang waktu sekali denger nggak bisa dimengerti? How do you feel? Perasaannya campur aduk antara aduh ini tuh sebenarnya kemampuan ngedenger aku terutama apakah oke kah atau apakah ada yang salah dari metode aku gitu. Maksudnya kayak iya, aku tidak memberatkan, aku tuh harus memahami gitu ya, maksudnya kayak pelan-pelan, tapi kayak iya kadang suka mempertanyakan aja sama diri sendiri kayak apa ya kiranya aku harus nyari cara apa lagi kayak setidaknya aku tuh bisa fokus gitu, terutama kefokusan sih teh kayak susah banget ngatur fokus untuk kayak mendengarkan sesuatu terutama yang berbahasa Inggris dan memang cara bicaranya cepat. Jadi sesekali ya perasaan tuh ya bertanya-tanya aja kayak apa ya yang harus aku lakukan selanjutnya gitu. Apakah nyari metode lain atau kayak nyari-nyari supaya memang terus dilatih gitu dan terbiasa gitu tentunya nantinya. Tapi pernah nggak kamu ngerasa kayak, waduh, ini teh apa sih? Gua nggak ngedengerin, gue ngedengerin nih, tapi gue nggak ngerti maknanya gitu, ngerti gak sih? Kayak, oh iya, gue tahu Sering itu apa sih artinya gitu. banget. Kenapa gitu? Kita Kayak kita ngerti bahasa pembahasannya pun Inggrisnya, kan tapi kita beda. nggak tahu nerjemahin apa gitu. Iya, ngedenger tuh ngedenger. Ada kata yang memang tertangkap gitu kayak tentang ini. Iya tahu Tapi katanya apa, aduh tapi pas rasanya ditanya nggak tahu. apa maksudnya nggak tahu gitu kan. Ya, dan apa ya? Jadi yang dikembangin tuh maksudnya harus benar-benar seimbang sih. Maksudnya kalau kita ditanya itu tentang apa, ya Allah berarti speaking kita juga harus dilatih gitu kayak Iya nggak bisa benar-benar. cuman kita tuh paham, nggak cukup dipaham. Apalagi ya kita jurusannya seperti ini gitu kayak ya tuntutannya banyak gitu. Jadi aduh tantangannya ya dari mana-mana gitu. Apa sih kayak problem solving kamu, kayak apa sih yang kamu lakuin pas kamu nemuin podcast yang sulit gitu tuh? Kalau aku sendiri apa ya? Aku mm, tergantung sih paling kayak tadi misalnya problem solvingnya ya aku ngulang lagi dengerin berkali-kali. Aku biasanya nggak sekali ngedengerin atau kayak nyari lagi si bahasanya memang lebih ya tengah-tengah gitu, nggak yang cepet banget gitu, tapi sedang gitu. Jadi apa, tergantung sih aku tuh kayak jujur aku sendiri pun belum merasa yang sangat konsisten dan, bener-bener kayak, fokusnya tuh selalu kebagi-bagi gitu, kayak susah Gampang lah ke gitu. distract lah pokoknya. Itu gampang aduh bentar deh gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Sesi sesi kita bertanya habis untuk podcast. Oke. Kamu nggak ikut SST kah? Aku enggak, soalnya Nggak aku baru kepilih ya. Desember ini. Iya, sedih padahal aku mau. Emang dikit kuotanya tuh. SST mah ih sangat sedih. Ikut NIP, weh. Enip mau seru. Aku mau Seru, jadi seru banget. guest. Aku mau yang nyari guest. Jadi LO juga enak tau. Yang nggak enak tuh Tapi jadi katanya OC. dulu ikut satu periode teh. Iya. Masalahnya pas satu periode teh dapetnya yang berat, dapet OC langsung. Aduh, jadi kapok gitu loh. Dan Coba lumayan aja ya Kak itu. kalau masuk relation nih, dapetnya nggak yang langsung OC NIP, kayak mungkin SST masih bisa. Ya, ya. Fun fact-nya, aku belum Mhm. pernah volunteer di NIP sebelumnya. Tiba-tiba aku ke NIP-in gitu loh. Oh, Jadi iya, iya. jadi aku tuh meraba-raba, Untung. ini gimana, ini gimana. Jadi banyak nangisnya lah. Ya, soalnya kan jadi OC kayak udah dituntut harus paham gitu Dan seluruh alurnya kalau iya udah. makanya, dan itu tuh kan NIP kan gak bentar ya. Karena persiapan aku tuh dari Mhm. September sebenarnya aku udah persiapan. Iya, iya. Tapi itu juga belum belum apa sih, belum full lah karena kan di saat itu banyak tuh acaranya yang kayak inilah tiap bulan inilah tiap minggu inilah, jadi NIP tuh kan terakhir,
udah kamu nanti aja diurusnya gitu sama ketuanya. Jadi kayak ya Iya, udahlah gitu. Kita nggak bisa persiapan dan banyak di awal karena masih ada adik-adik ada Ivo lagi kan. Ih, Ivo lebih seru itu lagi nggak sih? yang paling maksudnya sangat banyak dan melelahkan karena sangat banyak dan di end itu panitia tuh lebih karena itu proker terakhir gitu ya kayak udah capek udah Bener, bener ya banget udah kayak gitu ih, untungnya waktu itu tuh pasti aku kan siapa ya volunteer aku tuh anak 23 gitu harusnya mah. Untungnya mereka hmm. tuh masih semangat-semangatnya. Jadi aku bertumpu pada anak 23 yang ada daripada anak 22 Iya yang ya udah ada volunteer capek. sih ya Ya, untungnya iya ada mereka tuh volunteer pada sih itulah. Dan kayak si Ayala tuh, aduh, Ayala apa-apa, Ayala, Ayala, Ayala. Makanya dia sekarang sampai ke ini kan, jadi 2 periode iya ya dia di iya relation. dia jadi kadip Tuh, apa enggak ini dia. mantap lah Untungnya dia tidak tidak kapok seperti saya. nggak tahu kenapa ya maksudnya keren lah mau jadi kadip dah aku kalau ditanya sekarang aku gak mau kalau harus 2 periode Tuh, ih kenapa? Mungkin capek lah melelahkan sih tapi ya begitulah lebih ke ini sih, mungkin sekarang kamu bilang gitu, nanti pas temen kamu yang jadi ketuanya, yang jadi jajarannya kayaknya kamu tertarik deh. Kayaknya kamu semoga tertarik deh. tidak Tapi semoga aku enggak sih, tidak selama temen aku kan itu Neng Silvi kan waktu dia ngejabat, aduh kayaknya aku hmm. enggak deh Neng, aku bilang. Enggak Ya kan sanggup kayak ah. nanti takut kalau diajakin aku gak mau Setrauma itu padahal masih setengah jalan. sekelas sama siapa Apanya? sekelas sama siapa Neng Silvi? oh sama tim Ya, itu ketua kalian itu dulu mantan ketua Said itu teman sekelas saya. keren keren Ya, di seru tengah banget. kesibukan semester Semangat berkabinet ya Wulan. Terima kasih sudah membantu aku untuk ngambil data makasih skripsi banyak ini. juga. Semoga skripsi kamu nanti dimudah. Amin ya Allah teteh juga semoga Kamu jurnal dilancarkan dan aja. disegerakan Ini upload Sinta 3. gimana sih caranya jurnal tuh dari semester berapa Ah, ada itu nanti biasanya apa kayak seminarnya gitu sama misnya tapi harus benar-benar dicari tahu dari awal karena kalau aku ya personally aku dapat infonya tuh pas aku udah semester atas. Temen aku ada yang jurnal tapi satu. Itu juga karena dia deket teh prodi, Mise ya maksudnya anak prodi banget. Kalian tau lah hmm. si Mise. Ya sangat tahu Ya, sedekat apa teteh ya Mise makanya dengan kayak kita mereka yang orang biasa ini tidak bisa menjangkau beliau lah ibaratnya. Jadi kalau untuk kalian kan masih lama, jadi mungkin bisa. iya Kalau aku kan udah mepet banget tahunnya kemarin tuh, jadi kayak kita udah ngerjain skripsi juga kayak ya udahlah gitu. Tapi keluar uang dikit semoga sih, ya. saja Cuman 3 juta doang. Tapi wow dibantu harus Pak Pakti menabung sih biasanya. Kalau ada nama beliau. oh iya Jadi kalau kamu mau hmm. upload tuh jurnalnya, kan pasti ada nama dosennya. Tuh dosen-dosen ikut nyumbang Ya tuh. Walaupun kamu yang full ngerjain. ah, Nggak full ah. oh my god Namanya juga ini ada bimbingan kan sama mereka-mereka juga sama Pak ya Amin sama yang sering upload jurnal lah. Jadinya itu lebih cepet kayak ibaratnya proses nulisnya tuh lebih cepet gitu loh karena jurnal doang kan. Kalau skripsi tuh oh, makanya banyak halaman 200-an. Aduh, jangan mau. sama PBI yang matkulnya sangat banyak ini Ya begitulah. Dan kita tuh kan dan tidak pendidikan. bisa Ribetnya di hmm. situ. Jadi kayak kita harus masukkan kelinguistikan, kependidikan, kebahasaan yang semuanya lah dimasukin situ. Jadi kayak nggak bisa asal bahasa Inggris. Tidak ada harapan Orang mikirnya kan temanya bahasa Inggris doang. Bukan, kita harus ada yang kita terapin di kelas, ada yang mungkin banyak lah, banyak rules tidak ada gitu. harapan lulus cepat kalau di PBI Dan tidak seperti ada yang itu 3 tahun setengah. Ingat ya, tidak ada 3 tahun setengah. Kalau orang-orang tidak 3 tahun setengah, ya udah biarin orang-orang kita mah nggak usah. masih banyak tuntutan Tidak nambah semester aja udah oke banget. nah Bismillah ya Allah Banyak loh sekarang yang angkatan 19 yang belum lulus, anak PBI. oh iya Bukan banyak sih, adalah beberapa. Cuman kayak, aku tahu sih beberapa iya maksudnya ada kelihatan ya di kampus gitu ya pun di kelas makanya. aku juga ada beberapa cutting gitu yang
Ya ikut temen gue ada kelas. juga yang ngulang. Tapi itu ngulang matkul ya, bukan ngulang yang ini. Tapi kayaknya ya sama aja kan, ngulang matkul juga pastinya kayaknya dia nambah semester. Tapi Iya. kurang tahu. Semoga semoga diringankan lah semua beban kita. Terima kasih Wulan. Amin Allah. Kita ada komentasi dulu. Oke, makasih ya Teh. Oke. 1, 2, lagi. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak ya Teh. Semangat terus, semoga dipermudah dan disegerakan dilancarkan kedepannya Amin, kalau ya ada rabbal apa-apa. alamin. Oke, dadah. Terima kasih. Terima kasih Aku juga. pamit. Ya, Assalamualaikum. salam.